Jangan lakukan ini setelah tahajud kalau tak mau doamu terhambat. Assalamualaikum, teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan membahas hal penting yang seringkali luput dari perhatian, terutama setelah kita melakukan sholat tahajud, yang tentunya menjadi momen penuh berkah dan harapan. Tapi, tahukah kamu? Ada beberapa kebiasaan yang bisa membuat doa-doamu setelah tahajud terhambat loh. Kalau kamu nggak ingin doa yang telah kamu panjatkan terhalang, simak video ini sampai selesai. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sholat tahajud memiliki posisi yang sangat istimewa dalam kehidupan seorang muslim. Tahajud bukan hanya sekadar ibadah, tetapi juga merupakan salah satu momen terpenting dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat banyak orang terlelap dalam tidur, kita bangun untuk menyembahnya. Ini adalah waktu yang sangat mulia, ketika Allah membuka pintu langit dan mendengar doa-doa hambanya yang tulus. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam, sholatlah tahajud sebagai tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra ayat 79. Ayat ini menunjukkan betapa istimewanya waktu tahajud dan betapa besar ganjaran yang Allah siapkan bagi mereka yang melaksanakannya dengan ikhlas. Saat kita bangun di malam hari untuk sholat tahajud, kita tidak hanya sekadar melakukan ritual, tetapi juga menunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Saat itu, kita berada dalam keadaan yang paling dekat dengannya, ketika suasana hati kita begitu tenang dan pikiran kita jauh dari hiruk-pikuk dunia. Sholat tahajud adalah ibadah yang sangat pribadi, tidak ada yang mengawasi selain Allah. Maka, setiap sujud, doa, dan permohonan yang kita panjatkan di hadapannya sangatlah berarti. Tahajud juga membawa banyak manfaat, baik untuk dunia maupun akhirat. Selain memberikan ketenangan jiwa dan keberkahan hidup, tahajud juga merupakan sarana untuk memperbaiki diri. Allah Maha mendengar dan selalu memberikan apa yang terbaik bagi hambanya yang bersungguh-sungguh berdoa di malam hari. Begitu banyak keutamaan yang terkandung dalam tahajud, salah satunya adalah kesempatan untuk berdoa dengan penuh harapan. Jika kita memanfaatkan momen tersebut dengan baik, insya Allah doa-doa kita akan diterima, karena Allah tidak akan mengabaikan doa dari hambanya yang tulus. Oleh karena itu, tahajud adalah kesempatan emas untuk memohon kepada Allah, memohon pertolongannya dalam setiap masalah hidup. Setelah kita melakukan sholat tahajud yang begitu mulia, tentu kita berharap doa-doa kita diterima oleh Allah. Namun, tahukah kamu bahwa ada beberapa kebiasaan yang justru bisa menghambat doa kita setelah tahajud? Salah satu kebiasaan yang seringkali terjadi adalah langsung tidur setelah sholat tanpa merenung atau beristighfar terlebih dahulu. Padahal, waktu setelah tahajud adalah waktu yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak zikir, dan memohon ampunannya. Salah satu hal yang harus dihindari setelah tahajud adalah berbicara atau melakukan hal-hal yang sia-sia, seperti bergosip atau berbicara tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika kita baru saja selesai melakukan ibadah yang sangat mulia, sebaiknya kita menjaga lisan dan hati kita. Jangan sampai ucapan yang keluar dari mulut kita setelah tahajud justru menghalangi doa kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga perkataan kita, terutama setelah melaksanakan ibadah. Selain itu, langsung terjun ke kegiatan yang tidak bermanfaat, seperti menonton acara televisi yang tidak ada kaitannya dengan kebaikan, bisa mempengaruhi hati kita. Ketika kita berada dalam keadaan hati yang khusyuk setelah tahajud, sebaiknya kita menghindari aktivitas yang bisa merusak ketenangan hati. Berbicara tentang hal-hal yang tidak ada manfaatnya, atau mengisi waktu kita dengan hiburan duniawi, hanya akan mengurangi keberkahan dari ibadah kita. Yang tak kalah penting adalah menjaga niat kita setelah tahajud. Jangan sampai kita tergoda untuk melakukan perbuatan yang bisa merusak amal ibadah kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mengotori amalmu dengan keburukan setelah kamu bersihkan diri." Quran Surat
Al-A'raf ayat 171. Oleh karena itu, setelah tahajud, kita harus tetap menjaga niat kita untuk terus berbuat kebaikan dan memperbaiki diri. Dengan menjaga lisan, hati, dan tindakan kita, insya Allah doa yang kita panjatkan setelah tahajud akan diterima oleh Allah. Setelah melakukan sholat tahajud yang penuh berkah, kita seringkali merasa puas dengan ibadah kita. Namun, tanpa kita sadari, ada beberapa kebiasaan yang bisa menghambat terkabulnya doa kita. Dan salah satunya adalah langsung terjun ke kegiatan yang tidak bermanfaat. Misalnya, menonton acara TV atau membuka media sosial setelah tahajud. Aktivitas-aktivitas ini bisa membuat kita kehilangan momen berharga setelah sholat untuk memperbaiki diri dan menjaga kedekatan dengan Allah. Salah satu kebiasaan buruk yang sering terjadi setelah tahajud adalah berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Berbicara tentang gosip atau masalah duniawi yang tidak berguna bisa menghalangi keberkahan doa kita. Kita harus ingat bahwa setelah tahajud adalah waktu yang sangat berharga, dan sebaiknya kita menghindari percakapan yang bisa merusak ketenangan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, sesungguhnya lisan itu mudah dipergunakan untuk dosa, dan banyak perkataan yang tidak berguna akan membawa kepada kerugian. Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita selesai melakukan ibadah yang sangat mulia seperti tahajud, sangat disarankan untuk melanjutkan dengan zikir, doa, atau beristighfar. Hal ini akan memperkuat hubungan kita dengan Allah dan membuka pintu-pintu rahmat-Nya. Jangan sampai kita tergoda untuk terlibat dalam percakapan yang tidak membawa manfaat, atau bahkan lebih parah, melakukan perbuatan yang bisa membuat kita jauh dari Allah. Selain itu, ada juga kebiasaan lain yang bisa menghambat doa kita, seperti merasa sombong atau merasa bahwa kita sudah cukup baik setelah melaksanakan tahajud. Padahal, kita harus terus berusaha menjaga keikhlasan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai rasa puas dengan ibadah yang telah kita lakukan justru menjauhkan kita dari Allah. Kita harus selalu memperbaiki diri dan tetap merasa membutuhkan pertolongan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan setelah sholat tahajud agar doa kita tidak terhambat? Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Kita bisa membaca tasbih, tahmid, tahlil, atau kalimat-kalimat yang memuji Allah setelah tahajud. Zikir memiliki banyak manfaat, seperti mendatangkan ketenangan hati dan menghilangkan kerisauan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketika hati kita tenang, maka doa yang kita panjatkan akan lebih khusyuk dan penuh harapan. Selain zikir, sangat dianjurkan untuk memanjatkan doa-doa tertentu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Doa seperti, Robbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ngadzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka, adalah doa yang sangat baik dibaca setelah tahajud. Dengan membaca doa seperti ini, kita memohon keberkahan dunia dan akhirat, serta meminta perlindungan dari segala bentuk keburukan. Setelah tahajud, sebaiknya kita juga meluangkan waktu untuk merenung dan introspeksi diri. Refleksi ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kita telah berusaha memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Allah. Dengan melakukan introspeksi, kita dapat mengidentifikasi kekurangan dalam diri kita dan berusaha untuk memperbaikinya. Ingatlah, Allah Maha Pengampun dan senantiasa menerima taubat hambanya yang kembali kepadanya dengan ikhlas. Jangan terburu-buru tidur setelah tahajud, karena waktu setelahnya adalah waktu yang sangat berharga. Luangkan beberapa menit untuk terus berdoa dan memohon kepada Allah agar diberi kemudahan, kelapangan hati, dan keberkahan dalam hidup. Dengan menjaga waktu setelah tahajud dengan penuh kebajikan, insya Allah doa kita akan diterima dan kita akan merasakan kedamaian serta ketenangan dalam hidup. Itulah beberapa hal yang harus kita hindari setelah tahajud, agar doa kita tidak terhambat. Semoga Allah senantiasa mempermudah jalan kita dalam beribadah dan menerima segala doa yang kita panjatkan. Jangan lupa untuk terus menjaga lisan dan perbuatan kita. Ya, semoga bermanfaat dan menjadi pengingat untuk kita semua. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tinggalkan komentar di bawah, dan ceritakan pengalamanmu setelah melakukan tahajud. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.